Seseorang yang bergaul dengan makhluk-makhluk dari dunia astral. Bisa merasakan dan menyelami dimensi yang lain. Saya memilih nomor, angka kelahiran. 22. Yusep Abdul Halim lahir di tanggal 22. Sering dimasuki sosok gaib harimau dan bisa memasuki dunia astral. Konon sosok gaib yang mengendalikan hidupnya diturunkan dari kakek buyutnya. Karma baik atau malah karma buruk yang berada di dalam diri Yusep. Kaitannya apa dengan semua yang ada di sekitar kamu serta garis keturunannya ini? Apakah memang ada eyang yang ngomong sama kamu? Jadi di semua keluarga saya itu ada banyak saudara-saudara. Dulu eyang saya pun pernah berkata, saya akan turun kepada 7 turunan saya, tapi saya tidak akan memilih secara sembarangan. Dan dulu meninggalnya pun karena dulu zaman Belanda ya, beliau meninggalnya berubah jadi seekor harimau. Sampai pesan pada keturunanku. Aku punya harimau putih Pajajaran dalam tubuhku dan akan menurun pada anak-anakku nanti. Sampai 7 turunan, bukan sembarangan yang akan dipilih, tapi hanya pada mereka yang berniat untuk memajukan dan mengharumkan negara. Aku berjanji tidak akan memaksa mereka bila tidak mau. Dan mereka tetap akan mati dengan husnul khotimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aki! Saya merasakan ada apa dengan terapis. Profesi apa yang kamu jalani sekarang? Kalau sekarang sih masih mencari-cari kerja ya. Kamu pernah terjun ke dunia terapis? Pernah. Itu maksud saya. Saya sempat juga mengambil bela diri ya. Bela diri pencaksilat Cimande kan. Ya. Itu bisa membenarkan tulang yang sudah patah. Oh. Nah, itu diajarkan juga dan ada juga alatnya gitu. Yosep dan Pandi, sparring. Yosep! Kejar dia! Guru, apa yang terjadi, Guru? Tidak apa-apa, semua baik-baik saja.
Guru, maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk menyelakakan teman-teman saya. Tidak apa-apa. Kamu harus lebih banyak bersyukur. Ilmu yang kamu dapat di sini bisa kamu amalkan di mana kamu berada. Baik, Guru. Siapa kamu? Siapa? Tunjukkan dirimu kalau berani. Tunjukkan. Saya yang memanggil namamu, Yusuf. Kekuatan yang ada dalam tubuhmu itu adalah warisan dariku, Yusuf. Tapi kenapa harus saya? Saya telah memilihmu. Kamu terlahir dari keluarga yang berasal dari keturunan kerajaan Pajajaran, Yusuf. Kami sih nggak mensangsikan peninggalan-peninggalan seperti ini karena peninggalan kerajaan tidak hanya sekedar barang-barang tapi juga ajaran ya, Iya, Roy, ya? ajaran. Atau mungkin ilmu ya di sini ya. Nah, ini artinya Yosef ya, kamu adalah orang pilihan menurut keluarga. Menurut keluarga. Mau lari kemana lagi kamu? Diam lo, jangan campur lo ya. Macan, macan. Ini tas kamu kan? Iya, makasih banyak ya. Risma? Kamu Risma anaknya Pak Lurah kan? Iya, Yusef ya. Dulu kita sering main bareng sebelum kamu ninggalin kampung ini. Katanya kamu ngerantau ya, cari ilmu kata bapak. Iya, hampir ya aku nggak bisa kenalin kamu. Kamu tambah cantik ya. Mangkir aja terus ya. Pinjemnya jago, balikinnya nggak bisa. Otaknya dipakai dong. Udah, Yusef. Kamu bisa masuk penjara cuma gara-gara masalah ini. Apa kamu? Kamu lihat ya. Tunggu pembalasanku. Udah. Nggak apa-apa. Ini di antara dua pilihan, Robi. Saya ingin menyarankan kamu untuk hidup seperti manusia lainnya. Hidup bekerja, kemudian bertemu dengan orang banyak. Itu yang saya inginkan dari kamu. Tetapi dalam hati kamu, saya lihat kamu terus menggali informasi kemanapun, ingin bertanya kepada hal-hal yang berhubungan dengan supranatural. Nah, ini Ini apa, Pak? Di dalam kotak ini ada sebuah keris. Keris Galuh namanya. Keris ini sudah ada sejak dulu kala dan dijaga turun-temurun. Keris Galuh, Pak. Iya, keris Galuh. Gunanya untuk pengasihan dan menjaga wibawa. Bapak nggak berani megang karena hawanya sangat panas dan jantung berdetak juga ikutan panas. Tapi keris ini tidak akan menimbulkan panas, Nak. Jika dipegang oleh orang-orang yang masih keturunan harimau Pajajaran itu. Iya kan, Pak? Yosef, saya mau nanya, kalau pernah diberikan atau mungkin dipegang oleh orang awam seperti saya, Kau pernah? apakah mereka jantungnya langsung berdetak sangat kencang? Berdetak, panas. Ya, energinya kuat sekali. Ya karena ada di Jujur sini. dari tadi saya megang jantung, saya takut anfal ini.
tidak merasakan panas, Pak, pas memegang keris ini. Nah, itu artinya kamu terpilih sebagai keturunan harimau Pajajaran itu, Yusef. Kakek buyut kita dulu melawan penjajah dengan keris ini. Yusef, rasanya Bapak belum pernah cerita tentang hal itu. Dari mana kamu bisa tahu? Tiba-tiba Yosef melihat gambaran-gambaran zaman dulu saat memegang keris ini, Pak. Terus, apa lagi yang bisa kamu lihat, Nak? Kakek buyut menang melawan penjajah dengan keris ini dan bantuan harimau itu, Bu. Persis seperti apa yang diceritakan oleh keluarga kita terdahulu. Ternyata semua itu benar. Ibu nggak nyangka, ternyata mendengar semua cerita itu dari kamu, Nak. Tidak salah lagi. Kamu adalah pewaris selanjutnya dari keris Galuh ini. Jaga keris itu baik-baik ya, Nak ya. Keris ini juga bisa bereaksi terhadap orang yang berniat jahat. Jadi pastikan kamu bersikap bijaksana kalau menggunakan keris ini. Baik, Pak. Bu, Yusef akan menggunakan keris ini dengan baik dan bijaksana. Seperti perintah Bapak dan Ibu. Oh ya, Pak. Yusef mau meminta izin sama Bapak. Yusef mau membuka pengobatan patah tulang di rumah ini. Pengobatan patah tulang? Iya, Pak. Selain Yusef belajar bela diri, Yusef juga belajar cara mengobati patah tulang, Pak. Yusef pikir kenapa Yusef tidak lakukan pekerjaan ini untuk menolong kesesama, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Bagus, Bapak setuju. Ibu gak nyangka, Nak. Setelah pulang, kamu menjadi orang yang sangat peduli sama orang lain. Makasih ya, Bu. Pak. Sep, buka pengobatan patah tulang. Iya, Pak. Udah ada pasien? Belum atuh, Pak. Kan juga baru buka. Ya jelas lah, buka usaha pengobatan patah tulang. Mana laku lah. Ya, Sep. Setiap hari kan belum tentu ada orang yang kena patah tulang. Kalau lapar mah iya. Iya, melilit tuh. Ya bagus atuh. Berarti teh orang-orang mah udah sehat. Lagian juga saya kan buka bisnis patah tulang juga cuma mau nyalurin ilmu saya aja. Ya, siapa tahu suatu saat ada orang yang bisa saya bantu. Aduh. Ya. Aduh. Pak, tangannya kenapa, Pak? Apa yang sakit, Pak? Jatuh di pohon. Itu kayaknya patah tulang deh. Ya udah, Bapak tenang aja. Insya Allah saya bisa mengobatinya. Aduh. Coba saya lihat ya, Pak. Tahan ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dong, Sep. Yang ini sekarang bakal lebih sakit lagi sama yang tadi. Tahan ya, Pak ya. Aduh. Bu, kasihan itu. Coba, Pak. Coba. Aduh. Gimana, Pak? Alhamdulillah, udah agak enakan, Kang. Syukur. Alhamdulillah. Tadi itu tulang Bapak ada yang bergeser di tempatnya. Tapi sekarang tinggal tahap penyembuhannya aja. Ya mungkin beberapa hari ke depan akan bengkak. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Setelah itu akan kembali normal lagi. Alhamdulillah. Makasih, Kang ya. Sama-sama. Permisi, Kang. Iya, hati-hati. Ternyata kamu bisa juga ngobatin patah tulang. Iya, Bu.
Tapi tidak semua orang suka dengan cara saya untuk memperbaiki tulang yang patah. Ada yang benci dan tidak suka sama saya. Dan akhirnya dia ingin berusaha menghancurkan saya. Hah? Yusef membuka balai pengobatan? Iya, Bos. Rupanya anak itu ingin mencoba menantangku. Sini kamu. Bos, sakit bos. Bos. Kamu pergi ke tempat Yusef untuk berobat. Tapi ingat, kamu punya misi untuk menyiapkan. Kalau kamu mencoba menantangku, kamu dan keluargamu akan kulenyapkan. Paham? Paham, Bos. Roy tenang karena mungkin Roy ada controller atau apa bahasa. Tapi ketika mencium aroma jahat, nah itu bereaksi langsung. Aduh, Sep, tolong Sep. Iya. Jangan keras-keras, bentar ya. Coba saya cek. Aduh, ini mah tulang sikut AA nih geser. Sebentar, saya ambilin obatnya. Bentar ya. Mau apa kamu? Sep, kenapa Sep? Apa yang terjadi ini, Sep? Itu Pak, tadi harimau dalam tubuh Yusef teh nakutin orang yang mau berobat ke sini. Kayaknya orang itu mau bertindak jahat sama Yusef, Bu. Pak. Yusef, kau harus hati-hati. Seseorang sedang mengincar nyawamu. Sebetulnya presiden pertama kita itu masih ada. Kalau ada yang namanya bencana yang ditimbulkan di negara tersebut, jangan salahkan siapapun, tapi salahkan diri pribadi kita. Baik. Dosa apa yang kita lakukan? Yusef, saya ada pesan dari bisikan dan saya penglihatan batin saya bahwa apapun kekayaan leluhur dan ajaran budi pekerti yang kamu dapat dari turun menurun, mohon sebaiknya kamu amalkan dan kemudian juga disebarkan juga misi-misi cinta kasih untuk sesama teman-teman dan pemirsa di rumah melalui YouTube juga dan melalui online ataupun apapun itu. Dan saya merasakan energi bahwa saya khawatir kamu jadi dukun di sini. Tapi memang kalau memang itu jalan kamu yang kamu pilih ya tidak apa-apa. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dari hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, kami memutuskan untuk mencalonkan Bapak Muhsin sebagai kepala desa berikutnya. Tidak bisa, Pak Lurah. Kenapa, Pak Darto? Mungkin ada yang salah dengan hasil keputusan rapat? Rapat ini tidak adil. Omong kosong. Yang pantas menjadi kepala desa di kampung ini adalah saya, Darto. Tapi Pak Darto itu tidak memiliki persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Alah, kamu tuh emang sengaja kan mencalonkan Muhsin sebagai calon kepala desa? Iya kan? Kamu tahu nggak? Muhsin ini memakai topeng. Biar warga ini semua simpati sama dia. Keluarga dia keluarga bejat, Pak. Kamu tahu nggak? Keluarganya dia itu adalah penganut ilmu hitam. Sehingga Muhsin dan keluarganya bisa menjadi seperti sekarang ini. Pak Darto sudah keterlaluan memfitnah keluarga saya. Fitnah? Fitnah kamu bilang? Terus anak kamu itu si Yusef bisa dari mana menguasai ilmu patah tulang? Yusef memang punya bakat menyembuhkan orang. Kemudian diperdalam. Hingga seperti sekarang ini. Kamu pikir kamu bisa membodohi warga dengan semudah itu? Iya. Saya akan menjadi pesaing kamu. Kamu ingat ya? Yang pantas menjadi kepala desa di tahun ini itu adalah saya, Darto. Dan kalian ini harus memilih saya. Kalau tidak,
kalian ini akan menanggung akibatnya. Untung aja di kampung kita ada si Yusuf. Jadi nggak usah lagi jauh-jauh keluar kota untuk berobat sakit patah tulang. Ya Rul, untungnya lagi dia tidak masang tarif Rul. Bahkan saya dengar ada beberapa warga yang diobatinya secara gratis Rul. Bang Arul, kamu kenapa Arul? Rul, Bang Arul, tolong, tolong. Tolong Pak, tolong Pak. Ada apa nih Pak? Saya tidak tahu Pak. Tadi saya baru pulang dari rumahnya Yusuf Pak. Tapi tiba-tiba saja adik saya jadi begini Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan dengan cara keji orang tersebut memfitnah saya sebagai dukun santet dan menghasut warga. Hingga warga mendatangi rumah saya beramai-ramai untuk mengusir saya. Yusuf! Keluar! Suruh keluar dia! Suruh keluar! Shadaqallahul azim. Ada apa ini? Ada apa ini? Ha? Tenang, tenang dulu, tenang. Semua masalah kan bisa dibicarakan dengan baik. Hah? Ada apa ini? Yang di dalam keluar! Keluar, Usep! Usep, keluar! Nih! Ada apa ini? Ada apa bapak dan ibu datang ke sini? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan sakitin anak saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Jangan main hakim sendiri. Kalau nanti kebenarannya terungkap, kalian akan menyesal. Pak Muksin itu tidak perlu menutup-nutupi kelakuan anak bapak ini. Pak Muksin kan pasti tahu anak bapak Yusuf ini yang baik, soleh, suka ngaji adalah siluman harimau. Siluman harimau? Betul itu. Waduh, nih, Yusuf ini buka praktek patah tulang itu cuma gedok. Loh, dia itu dukun santet. Dia punya harimau. Nih saya ini pernah diterkam harimau dia. Nah, kalian pasti ingat kan? Saya aja pernah mau dihabisin sama dia. Mau diterkam, mau dicabik-cabik. Wah, gawat itu. Hei! Lawannya bukan dia, tapi aku. Kau akan lemah di dalam jaring itu, karena itu jaring sakti. Apa yang mereka inginkan adalah membuat saya hancur. Karena dendam mereka yang begitu besar terhadap saya. Bukan hanya saya, tetapi orang tua saya juga menjadi korbannya. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Sep, bagaimana perasaan kamu di balik jaring ini? Pasti kamu merasa tidak berdaya, kan? Lepaskan! Lepaskan! Saya akan melepaskan kamu dengan satu syarat. Kamu harus mau menjadi anak buah saya. Sampai kapan? Aku tidak mau jadi anak buahmu. Kalau kamu menolak, bapak dan ibumu akan kusantet. Dan kamu dan harimaumu tak akan dapat menyelamatkan. Ngerti? Sampai kapanpun, aku tidak akan sudi jadi anak buahmu. Dasar lintang darat. Pak, santet orang tuanya. Baik, Tuan. Kira ada main.
kami diberitahu warga kalau Yusef ditahan oleh Pak Darto. Sekarang mereka membawa pergi Yusef, Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, tolong bebaskan Yusef. Insya Allah, Pak. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok udaranya dingin banget ya, Bu ya? Iya Pak, rasanya dingin. Kenapa badanku jadi nggak enak ya Pak? Aku sudah meremas ginjal mereka. Sakit. Sakit. Tolong! 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 Masya Allah! Saya tidak berdaya dan terpaksa mengikuti permintaan mereka. Karena saya tidak ingin orang tua saya jadi celaka. Harimau Putih juga tidak bisa membantu saya. Karena ditahan. Bos, ini fotonya bos. Ini yang aku tunggu. Bisa lihat. Bapak dan ibumu sekarang. Sekarang terserah. Kamu masih menolak untuk menjadi anak buahku atau kamu mau menjadi anak buahku? Orang tuamu mati. Aku terpaksa menurutinya. Karena aku nggak mau orang tua aku jadi korban. Baik. Aku akan jadi anak buahmu. Tapi ini aku lakukan karena aku tidak mau melihat orang tua aku celaka. Sudah kuduga. Lepaskan dia. Baik. Harimau? Harimaumu ini tidak akan lepas dari jaring saktiku. Sekarang kamu pulang, temui kedua orang tua. Sekarang bapak sama ibu udah enakan kan badannya? Alhamdulillah. Terima kasih Nak Risma ya. Kamu sudah mau membantu dan merawat bapak dan ibu. Terima kasih Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Ustaz. Pak, Bu, gimana kabar Bapak sama Ibu? Sehat aja kan? Alhamdulillah Nak. Ibu dan bapak baik-baik saja. Iya, bapak juga baik. Risma yang sudah membantu bapak dan ibu. Risma, terima kasih ya. Kamu udah mau ngurus bapak sama ibu saya. Iya, sama-sama, A. Yusef, waktumu sudah habis. Yusef! Sebentar ya Pak, Bu. Yusef! Ya elah Bang, baru juga sebentar. Nggak ada alasan. Yang penting kamu sudah ketemu mereka kan? Sekarang kamu ikut saya. Kita ada kerjaan. Tapi Bang. Nggak ada tapi. Atau kamu mau keluarga kamu dalam bahaya? Sep, ada apa Darto cari-cari kamu? Itu Pak, Yusef teh ada urusan. Pak, Yusef harus pamit sekarang. Tapi Sep, Bapak nggak usah khawatir. Yusef pasti akan baik-baik aja. Ya Pak. Hati-hati kamu di jalan. Hati-hati Naknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Sep. Sebentar ya Pak, Bu.
Iya, Risma mohon. Kamu tahu kan? Konsekuensinya kalau tidak mau menuruti perintah Darto. Tahu? Risma, maaf. Tapi aku harus pergi. Assalamualaikum. Kam. Saya benar-benar tidak menyangka kenapa saya tega sekali berbuat kejam kepada warga. Mas Darto, Kang Yusuf, ampuni saya, Kang. Nanti saya bayar, Kang. Kamu itu udah nggak bayar utang udah lama. Kamu harus bayar sekarang. Kasihani saya, Kang. Ampuni saya, Kang. Pokoknya kamu harus bayar sekarang. Atau Kang Yusuf, kasihani saya, Kang. Maafin saya. Saya berusaha untuk membayarnya. Maafin saya, Kang. Habisi dia. Tapi Bang, Kamu mau orang tua kamu mati? Risma, kamu ngapain kesini? Aku ikutin kamu, A. Kalau sampai bapak ibu kamu tahu, pasti dia bakalan sedih ngeliat kamu kayak gini. Jaring saktiku sudah tidak berfungsi lagi. Untuk teman-teman semua, jangan pernah yang namanya takut dengan yang namanya hal mistis. Karena sesungguhnya manusia adalah lebih sempurna daripada makhluk tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, Ibu. Yusuf, Risma, kalian nggak apa-apa? Alhamdulillah Pak, Bu. Kita berdua nggak apa-apa. Pak, Bu, maafin Yusuf ya. Gara-gara Yusuf, Bapak dan Ibu jadi susah kayak gini. Insya Allah hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, Pak. Iya, Nak. Semoga tidak ada terjadi lagi hal buruk dengan keluarga kita ya. Amin. Kenapa, Pak? Harimau Yusuf kini menjadi kuat. Bahkan genderuwo yang saya utus pun dikalahkannya. Tadi ada santet yang dikirim ke rumahmu, tapi sudah aku usir. Itu tadi teh di sini ada yang ngirimin santet dan santetnya dari Darto. Tapi nggak usah khawatir, dia udah pergi. Astagfirullahaladzim. Jahat pisan si Darto. Ini salah kamu. Ini salah kamu. Bagaimana mungkin harimau itu bisa lepas? Saya harus gimana? Saya tidak mau Yusuf mengalahkan saya. Tuan gak usah khawatir. Saya punya teman, seorang sakti yang sama mempunyai harimau. Harimau yang sangat kejam dan selalu meminta tumbal manusia. Saya mau minta maaf sama Bapak atas kejadian tempo lalu. Iya, Kang Yusuf. Sebenarnya saya juga tahu Kang Yusuf itu orang baik. Tapi karena pengaruh Mas Darto, Kang Yusuf jadi begitu. Terima kasih, Pak. Insya Allah saya tidak akan kena pengaruh Pak Darto lagi. Amin. Amin. Pak Bagong, sepertinya di sini ada ular jahat. Kamu yang bernama Yusuf. Siapa kamu? Aku ingin bertarung denganmu. Tunjukkan kemampuan harimaumu. Tidak. Saya tidak akan bertarung, Pak.
Ayo bertarung! Tidak. Jangan! Jika kamu tidak ingin bertarung denganku, kedua wanita ini akan mati. Hentikan! Balik. Oh itu mau kamu. Saya akan bertarung dengan. Ikuti aku! Cuma segitu kemampuanmu, Yusef. Saya tidak bisa berpikir saat itu. Yang ada di pikiran saya adalah orang tua saya yang sangat sedih dengan kondisi saya seperti itu. Kak Usep kemana ya? Ih, kemana sih Usep, Pak? Sabar, kita cari aja terus ya. Kita tuh sudah muter-muter, Pak, tapi belum ketemu. Ya kita cari terus sampai ketemu. Nah, Risma, kamu tahu di mana biasanya Yusef pergi? Barangkali dia ada di sana, Nak. Iya, Narisma. Aduh, Ibu, Bapak, Risma bener-bener nggak tahu di mana Usep. Gimana ini, Pak? Ya, kita cari terus. Bapak-bapak, ada yang lihat si Usep? Dia sudah nggak pulang dari kemarin. Sejak kapan Usep pergi, Pak? Ini ada apa ya? Kok mukanya pada cemas gitu? Kami teh mencari Yusef. Sampai sekarang belum pulang. Dari Yusef? Aduh, Bu, ikhlasin aja. Yusef itu udah mati. Teh jangan sembarangan bicara. Tenang, Bu, tenang. Biarkan dia bicara. Kita dengar apa yang mereka mau. Betul, Bu. Sekarang, sayalah yang akan memenangkan pemilihan kepala desa di kampung ini. Bukan kamu, Muksin. Mana mungkin? Gak ada satu warga pun di kampung ini yang milih Pak Darto jadi kepala desa. Pantes, iya gak? Pantes aja. Mungkin aja. Karena kalau ada yang tidak memilih saya, akan bernasib sama seperti Yusef. Ya kan? Oh, masih ada yang nggak mau milih? Ayo, Jang. Pinggir. Di mana aku? Kenapa aku bisa ada di sini? Yosef, akulah yang membawamu ke sini. Karena... Iya. Tadi saya memang lagi melawan Ujang. Tapi kenapa aku bisa kalah? Padahal kamu ikut membantu aku. harimau yang ada di tubuh Ujang ternyata memiliki ilmu yang sangat kuat. Butuh cara lain untuk mengalahkannya. Iya. Terus saya harus melakukan apa? Perbanyaklah zikir, Yosef, dan dirikanlah sholat. Kau adalah keturunan harimau Pajajaran. Sudah kewajibanku untuk menolongmu. Selama kau berpihak pada kebenaran, maka pasukan harimau akan selalu menjagamu. Selain pusaka, saya bilang. Selain pusaka yang kamu bawa, apa kamu juga bawa teman-teman kamu ini malam ini? Ada 4 punggawa. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Apa itu? Siapa mereka? Apa mereka juga keturunan harimau Pajajaran? Mereka adalah 3 punggawa lainnya, Yosef. Kau memiliki 4 punggawa yang selalu menjagamu.
2 harimau putih dan 2 harimau kuning. Kami akan selalu bersama denganmu untuk menegakkan kebenaran. Baiklah, dari hasil penghitungan suara, maka sudah bisa dipastikan jabatan kepala desa selanjutnya adalah Bapak Darto. Terima kasih Pak. Selamat ya. Enggak, ini semua harus diberhentikan. Pak Darto itu menang dengan cara yang nggak adil. Dia mengancam semua warga untuk memilihnya. Padahal kan bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kalau Pak Darto ini apa? Jahat. Bayangin kalau dia jadi kepala desa. Apa yang dia lakukan kepada kita? Pasti dia akan menginjak-injak kita ya kan? Nekat! Yusef! Yusef, kamu selamat nak. Pak, anak kita masih hidup Pak. Alhamdulillah. Ternyata pemuda bawa kencurnya masih hidup. Kurang ajar! Ujang! Ujang! Buset! Hanya satu yang saya sangat sesalkan dari lawan saya waktu itu. Karena dia sudah menyalahgunakan kekuatannya untuk menyakiti orang. Sepertinya kau sudah benar-benar bosan hidup, Yusef. Kemarin memang aku hampir mati. Tapi Allah masih melindungiku. Dan sekarang, aku akan membalas semua perbuatanmu terhadap orang tuaku dan juga warga di kampung ini. Semestinya aku memastikan kematianmu kemarin. Sepertinya kau sudah benar-benar bosan hidup, Yusef. Kemarin memang aku hampir mati. Tapi Allah masih melindungiku. Dan sekarang, aku akan membalas semua perbuatanmu terhadap orang tuaku dan juga warga di kampung ini. Semestinya aku memastikan kematianmu kemarin. Aku yang akan menghabisimu, Ujang. Tak semudah itu, Yusef. Maafkan aku. Ampun. Aku tidak akan membunuh siapapun. Termasuk kamu. Baik-baik aja. Yusef. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa. Syukur. Baik saja kan? Enggak, Bu. Ya saya baik-baik aja. Sepertinya kalian berdua cocok. Maksud Pak Lur apa ya? Warga sekalian, apakah kalian semua setuju kalau Pak Darto ini sebagai kepala desa kalian? Atau Pak Musin yang jadi kepala desa? Pak Musin! Bagaimana bisa? Saya yang menang di sini. Saya yang harus jadi kepala desa. Kami tidak sudi kamu jadi kades kami. Kamu telah berbuat curang dan meresahkan kampung kami. Ibu.
Sabar dulu. Ibu tenang, Bu. Ibu, Bapak, tenang. Saya sangat sadar bahwa tidak mudah menjadi manusia pilihan yang mempunyai kelebihan. Tapi saya juga sadar bahwa kelebihan itu diberikan Allah kepada hambanya yang dianggap mampu. Saya berjanji, saya akan menggunakan segala kelebihan yang saya miliki demi kebahagiaan orang-orang yang saya kasihi dan demi orang-orang sekitar saya.